Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi syairi salafi salihina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi aran kalam. Huwa ya kalam iku al-lafdu lafat al-murakkabu kang den susun, al-mufidu kang aweh faedah bil wad'i kelawan penetapan, kelawan asal sumelehi. Yakni ngersakake sapa Imam Musonif Anal kalama ing setuhune kalam indan nahwiyina ing dalem mungguhe ulama nahwu huwa ya kalam iku al-lafdu lafat ila akhirihi. Kalam adalah lafat murakkab, mufid, dan bil wad'i. Ada 4 ketentuan, 4 qaid yang menjadi syarat, yaitu lafat murakkab, mufid, dan al-wad'u. Falafdu mongko utawi aran lafat. Apa yang dimaksud dengan lafat? Huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati. Huwa ya lafat iku as-sautu swara al-mustamilu kang mengku ala ba'dil hurufil hijaiyati ing atase sebagian pira-pira huruf hijaiyah. Ka zaidin kaya lafat zaid. Fa innahu mongko setuhune lafat zaid iku sautun swara istamala kang mengku apa saut ala za'i wal ya'i wadali ing atase za, ya, dan dal. Lafat adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah sebagaimana lafat zaid, karena sesungguhnya lafat zaid itu adalah suara yang mengandung atas za, ya, dan dal. Fa illam yastamil mongko yen ora mengku ala ba'di hurufi ing atase sebagian pira-pira huruf. Bagaimana kalau seandainya tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah? Kasauti tabli koyok suarane gendang. Ya fala yusama
mongko ora diarani apa saut lafdhon ing lafat. Sekalipun toh suara gendang itu punya suara, tapi kan suara gendang itu tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Maka yang seperti itu tidak dinamakan sebagai lafadz. Fakhoroja bilafdi, mongko metu keluar bilafdi kelawan dawuh lafadz, ada sesuatu yang dikecualikan dengan qayyid lafadz. Apa itu? Ma opo-opo kana kang ono opo ma ono iku mufidan aweh faidah, walam yakun lan ora ono opo ma iku lafdhon lafadz. Ada sesuatu itu mufid, yang memberi pemahaman, tapi tidak berupa lafadz. Mufid, memahamkan, tapi tidak berupa lafadz. Kal isyarati wal kitabati wal uqadi wan nusobi. Kal isyarati koyok isyarat, wal kitabati lan tulisan, wal uqadi lan simpul-simpul, simpul-simpul tangan yang menunjukkan bilangan tertentu, wan nusobi lan monumen. Nusob ini bisa juga diartikan kalau sekarang itu semacam papan reklame. Papan reklame yang di jalan-jalan itu juga bisa dikatakan nusob. Isyarat, tulisan, simpul-simpul yang menunjukkan bilangan tertentu, dan monumen atau papan reklame dan sejenisnya, itu falatu sama mongko ora diarani apa isyarat ila akhirihi kalaman ing kalam indan nuhati mungguhe ahli nahwu. Sekalipun toh memahamkan, orang itu faham ketika menulis, orang itu juga faham isyarat, faham dengan simpul-simpul yang menunjukkan bilangan tertentu, juga faham ketika melihat atau membaca monumen atau papan reklame dan sejenisnya. Yang sedemikian itu tidak dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Wal murakabu utawi aran murakab iku ma opo-opo tarokaba kang den susun, kang terangkai minal kalimataini saking kalimah loro, fa aksara halih luweh akeh. Murakab adalah sesuatu yang tersusun, yang terangkai dari 2 kalimat atau lebih. Apa contohnya? Kakoma zaidun wa zaidun qaimun. Sebagaimana lafadz zaid, zaidun qaim, koma zaidun dan zaidun qaimun. Wal misalul awalu utawi contoh sing kawitan koma zaidun iku fi'lun wa fa'ilun, terdiri dari fi'il dan fa'il.
Wa kullu fa'ilin utawi saben-saben fa'il iku marfu'un diwaca rafa. Fa'il wajib dibaca rafa. Wal misalu sani utawi contoh sing nomer loro Zaidun qaimun iku mubtada'un wa khobarun, terdiri dari mubtada dan khobar. Wa kullu mubtada'in utawi saben-saben mubtada iku marfu'un diwaca rafa bil ibtida'i kelawan ibtida', posisi di awal kalimah. Wa kullu khobarin utawi saben-saben khobar iku marfu'un diwaca rafa bil mubtada'i kelawan mubtada'. Jadi yang merofakkan khobar itu mubtada'. Khobar wajib rafa, mubtada' wajib rafa, fa'il wajib rafa. Wa kharaja bil murakabi, wa kharaja lan metu utawa dikecualiake bil murakabi kelawan dawuh murakab. Apa yang dikecualikan dari murakab? Yaiku apa al-mufradu mufrad. Mufrad ini bukan lawan kata jamak, juga bukan lawan kata tasniyah. Mufrad itu lawan kata dari murakab, karena mufrad itu kan berdiri sendiri, sementara murakab itu kan rangkaian, susunan. Apa contohnya? Contohnya adalah kazaidin, seperti lafadz zaid. Zaid ini kan mufrad, artinya ia berdiri sendiri, tidak ada rangkaian kata yang lain, entah itu sebelumnya atau setelahnya. Zaidani, zaituna itu juga mufrad, dalam artian ia tidak berdiri, ia berdiri sendiri, ia tidak dirangkai dengan kata-kata lain. Oleh karena itu mufrad di sini bukan lawan kata dari tasniyah, juga bukan lawan kata dari jamak, tapi mufrad itu lawan kata dari murakab, karena mufrad itu sendirian, kalau murakab itu terangkai. Ini menurut kitab Mukhtasar Jidan. Fala yuqalu mongko ora diarani lahu keduwe mufrad apa kalamun aidon indanu hati mungguhe ulama nahu. Zaid, zaidani, zaiduna misalnya, kalau ia berdiri sendiri itu tidak bisa dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Wal mufidu utawi aran mufid. Sekarang kita bergeser kepada pengertian mufid. Iku ma opo-opo afada kang aweh faedah opo ma faidatan kelawan faedah kang temenan. Tidak hanya sekedar faedah biasa, tapi sifatnya adalah memberikan faedah pemahaman yang sungguhan.
Yahsunu kang bagus apa asukutu meneng minal mutakalimi wasami'i saking wong sing ngomong wasami'i lan wong sing ngrungokake alaiha ing atase faidah. Mufid adalah sesuatu yang memberi pemahaman yang bagus, yang pas, yang sesuai, sehingga orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan itu diam. Apa contohnya? Kakoma zaitun wa zaitun qaimun. Lafat koma zaitun qaimun. Ketika orang mengatakan koma zaitun atau zaitun qaimun, itu kan orang yang mendengar itu sudah paham, sudah memahami. Fa inna kulan minhuma, mongko setuhune saben-saben minhuma saking contoh koma zaitun lan zaitun qaimun iku afada awe faidah apa kulan minhuma faidatan kelawan faidah. Yahsunu kang bagus, kang pas, kang sesuai apa asukutu meneng alaiha ing atase faidah minal mutakallimi wasami'i saking wong sing ngomong lan wong sing ngrungokake. Artinya baik koma zaitun atau zaitun qaimun itu memberikan faidah, memberi pemahaman, sehingga orang yang mendengar dan orang yang berbicara itu diam. Diam dalam artian karena sudah paham, tidak perlu bertanya bagi orang yang mendengarkan dan tidak perlu memberikan penjelasan-penjelasan atau tambahan-tambahan lain karena sama-sama paham, pas. Apa pemahaman orang yang mendengarkan dan orang yang berbicara? Apa faedah dari koma zaitun dan zaitun qaimun itu tadi? Wahya utai faidah iku al akhbaru bi qiyami zaitin, kabar kelawan ngadeke Zaid. Orang yang berbicara itu menyampaikan bahwa Zaid berdiri. Orang yang mendengarkan juga menangkap maksud dengan perkataan orang yang berbicara. Bahwa Zaid memang berdiri. Fa inna sami'a, mongko setuhune wong sing krungu ida sami'a
nalikane ngrungu sapa sami dalika ing mengkono-mengkono koma zaitun lan zaitun qaimun layang tadiru ora ngenteni sapa sami sayan akhara ing sesuatu yang lain ing perkara liya. Artinya ketika mendengar Zaid berdiri, orang yang mendengar itu kan tidak menunggu tambahan penjelasan yang lain. Ya tawaqafu kang dadi kandhek, kang gantung alaihi ing atase sayan akhara apa tamamul kalami sempurnane kalam. Artinya kesempurnaan kalam itu sudah bisa dipahami, tidak butuh tambahan-tambahan lagi, tidak ada sesuatu yang menggantung, yang mengganjal sehingga membuat berhentinya pemaknaan atau pengertian dari kata-kata yang disampaikan berupa koma zaitun dan zaitun qaimun. Wayah sunu lan bagus aidon halih malih apa sukutul mutakallimi menenge wong sing ngomong. Artinya bagi orang yang berbicara itu lebih baik diam. Diam dalam artian tidak perlu lagi memberikan tambahan-tambahan kata atau kalimat baru, karena orang yang diajak berbicara itu sudah paham. Jadi yang berbicara diam karena orang yang diajak berbicara itu sudah paham. Orang yang mendengarkan juga sebaiknya diam karena dia sudah mafhum, sudah maksud, sudah mengerti apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara. Wa kharaja lan metu utawa dikecualikan bil mufidi kelawan dawuh utawa kelawan qayyid mufid apa al murakkabu murakkab ghairul mufidi halih tanpa mufid, tanpa memberikan pemahaman. Mufid adalah memberi pemahaman. Mufid adalah memberi pemahaman. Oleh karena itu, sesuatu yang terangkai yang tidak memberi pemahaman itu dikecualikan dari qayyid mufid. Senajan itu terangkai, tapi kalau terangkai itu tidak mufid, maka ia tidak dikategorikan sebagai mufid. Apa contohnya? Nahwu gulami zaidin.
Contone gulami Zaidin, pembantunya Zaid. Min goiri isnadi sayin ilaihi, sangking tanpa nyandarake perkara ing atase lafat gulam Zaidin. Ketika orang mendengar ada orang bilang pembantu Zaid, orang yang mendengarkan itu kan bingung. Pembantu Zaid ini maksudnya bagaimana? Kecuali ada kata koma gulamu Zaidin atau gulamu Zaidin qaimun. Itu kan ada sandaran, ada isnad. Tapi kalau pembantunya Zaid itu kan membingungkan. Tapi kalau pembantunya Zaid berdiri, itu kan orang faham, langsung faham. Maka yang sedemikian itu sekalipun toh ini murokab, gabungan susunan dari dua kata, tapi ini tidak bisa dikatakan sebagai mufid karena tidak adanya sandaran atas sesuatu kalimat gulamu Zaidin tadi itu. Ada satu lagi, wa in koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Fa inna tamamal faidati, mongko setuhune sempurnane faidah pemahaman fihi ing dalem lafat in koma Zaidun, fihi ing dalem lafat in koma Zaidun iku yatawa kofu nunggu ala dikri jawab bisyarti ing atase nutur jawab syarat. Artinya kata-kata in koma Zaidun itu masih ada kata-kata berikutnya. Ini yang dimaksud dengan menunggu jawab syarat. Jika Zaid berdiri, itu kan orang yang mendengar itu kan menunggu. Jika Zaid berdiri, terus berdiri ini bagaimana? Itu kan mesti ada kata-kata tambahan setelah in koma Zaidun. Misalnya kata-kata tambahnya adalah in koma Zaidun koma Amrun. Jika Zaid berdiri maka Umar juga berdiri. Jadi kata-kata ini belum sempurna dikarenakan yang ada itu masih separuh, masih syarat saja, tidak ada jawab syaratnya jika Zaid berdiri. Nah, kalimat yang seperti ini harus disempurnakan dengan tambahan kalimat setelahnya. Jika Zaid berdiri maka Umar juga berdiri misalnya. Ini baru bisa dikatakan mufid. Tapi kalau in koma Zaidun itu tidak mufid karena alasannya tadi itu. Fala yusama,
Fala yusama mongko ora diarani apa kulun saben-saben minal misalaini saking conto loro mau, conto gulamu zaidin dan inkoma zaidun. Contoh dua tadi itu tidak bisa kalaman ing kalam, tidak bisa disebut sebagai kalam ing danu hati mungguhe ahli nahwu. Qauluhu bil wad'i wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.